Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Sempat ditunda sehari, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang putusan kasus dugaan tipu gelap dengan modus jual beli proyek di Lampung Selatan dengan terdakwa Akbar Bintang Putranto pada Jumat 14 September 2023. Adapun sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agus Windana itu dimulai sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Akbar Bintang Putranto terlihat hadir di persidangan dengan mengenakan kemeja putih dan juga peci. Terlihat pula ibu terdakwa yang duduk di kursi pengunjung. Putranto sedianya berlangsung pada Kamis kemarin, yakni 14 September 2023. Namun, dikarenakan berkas putusan belum siap, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rusman Effendi mengatakan pihaknya yakin putusan terhadap kliennya ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pasalnya, kliennya tidak bergerak sendiri, melainkan ada yang memerintahkan. Selain itu pula, kliennya juga sudah berusaha mengembalikan uang kepada korban Yusar Riyaman Saleh. Adapun terdakwa Akbar Bintang Putranto sudah mengembalikan uang sebesar 660 juta rupiah kepada pelapor. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Akbar dituntut pidana selama 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut sesuai dengan yang diatur dan diancam pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi dilakukan oleh serangkaian pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Bahkan tadi secara tegas, secara jelas dicantumkan di dalam amar putusan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang Mulia meminta kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap kembali terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain demi terciptanya keadilan yang berkesinambungan. Jelas itu dicantumkan di dalam amar putusan pertimbangan hukum hakim yang mulia. Artinya apa? Bahwa terungkap semua. Saudara Bintang ini juga adalah korban. Ada masih serangkaian, ada pihak-pihak lain yang terkait, yang turut serta terlibat. Tadi sudah jelas bahwa hakim memerintahkan kepada kepolisian negara Indonesia untuk mengungkap itu demi terciptanya keadilan berkesinambungan. Terkait putusan ini sendiri, Bang, langkah seperti apa yang akan kita ambil? Apakah yang pertama terkait dengan klien kami akan pikir-pikir apakah akan banding atau menerima. Terkait dengan pertimbangan hukum dan di dalam yang dicantum oleh hakim tadi, kami akan segera setelah kami terima secara resmi putusan itu, kami akan mendesak lembaga Polri untuk segera mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga yang sudah terungkap sesuai dengan fakta persidangan. Terkait apa yang disampaikan oleh klien kita tadi bahwa dia akan melaporkan balik Yusar Riyaman Saleh seperti apa? Ya, kalau itu nanti kalau ada proses berikutnya ya secara otomatis ya. Ini kan ada dua kemungkinan. Kalau tindak pidana umum akan menyasar tentu pihak-pihak yang patut diduga secara kuat terlibat. Kemudian kalau dia naik kepada tindak pidana khusus, kita pastikan Yusar menjadi tersangka. Dia pemberi suap. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil putusan sidang yang dilaksanakan pada siang tadi, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Huri Agusto. Halo, selamat sore, Huri. Selamat sore, Mutiara. Ya, Huri, bisa dijelaskan bagaimana hasil putusan sidang dari terdakwa Akbar? Oke, terima kasih Mutiara dan baik Tribuners di rumah, dapat kami laporkan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang baru saja selesai menggelar sidang putusan atau sidang vonis terhadap terdakwa Akbar Bintang Putranto terkait kasus dugaan tipu gelap dengan modus jual beli proyek di Lampung Selatan. Sidang itu sendiri telah selesai dan di mana Majelis Hakim telah memutuskan Akbar Bintang Putranto terdakwa dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis itu sendiri terbilang lebih ringan, 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum
yang menginginkan terdakwa Akbar Bintang di penjara selama 2 tahun. Adapun Akbar Bintang Putranto sendiri divonis dengan hukuman menggunakan pasal yang digunakan oleh jaksa, yakni pasal subsidiar, yakni pasal 378 tentang penipuan, di mana Akbar Bintang mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan itu sendiri dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agus Mindana, dan pada saat Majelis Hakim membacakan hukuman, terdakwa Akbar Bintang ini sendiri dengan khusyuk dan haru begitu. Oke, baik. Tiara. Ya, dengan hasil sidang ini kan katanya lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut Akbar Bintang Putranto ini 2 tahun penjara. Menjadi sekarang putusannya adalah 1 tahun 6 bulan penjara, berarti lebih ringan 6 bulan ini ya, Huri. Ya. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga, terutama tadi katanya kan sang ibu ini hadir secara langsung untuk menyaksikan sidang sang anak. Bagaimana ini tanggapan pihak keluarga, Huri? Ya, Mutiara, untuk vonis 1 tahun 6 bulan ini sendiri diketahui memang lebih ringan, dan Majelis Hakim tadi menjelaskan bahwa hal itu berdasarkan adapun ada 2 hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yakni hal yang memberatkan putusan Majelis Hakim, yakni lantaran perbuatan dari Akbar Bintang ini telah merugikan pelapor atau yang dalam hal ini korban, yakni seseorang PNS di Lampung Selatan bernama Yusar Yaman Soleh dengan kerugian mencapai 2,6 miliar. Adapun hal yang meringankan perbuatan terdakwa ini sendiri, yakni karena dia yang bersangkutan ini belum pernah dihukum dan berbuat baik selama persidangan, serta telah berinisiatif untuk mengembalikan sebagian kerugian yang ditimbulkan. Terkait reaksi dari keluarga itu sendiri, tanggapan dari ibundanya tadi, ibundanya menyambut dengan haru, ya, pecah tangis haru di ruangan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tatkala Akbar Bintang selesai mendengarkan putusan dan berjalan menuju pangkuan ibundanya, dan keduanya saling berpelukan. Dan seusai persidangan itu kami cukup sulit awalnya untuk melakukan wawancara, namun akhirnya ibunda dari Akbar Bintang ini ingin berbicara saat dia menyampaikan bahwa dia hanya bisa pasrah, dan dia sepertinya terlihat menerima keputusan dari majelis hakim tersebut. Namun ada satu yang disampaikan secara tegas tadi, bahwa sang ibunda menginginkan pihak-pihak yang terlibat seperti apa yang disampaikan oleh majelis hakim agar ditindak. Jadi bukan hanya anaknya saja, melainkan pihak-pihak yang terlibat, bahkan tadi disebutkan termasuk Bupati Lampung Selatan jika memang terlibat, untuk dapat ditindak oleh pihak kepolisian. Begitu, Mutiara. Baik, lalu terkait dengan hasil putusan sidang ini sendiri, Huri, apakah dari pihak terdakwa ingin mengajukan banding atau sudah puas dengan hasil yang diberikan dengan hasil yang sudah diputuskan oleh hakim? Ya, Mutiara, tadi dari putusan tersebut, baik itu dari penasehat hukum dari Akbar Bintang maupun tim jaksa penuntut umum, masing-masing tadi menyatakan bahwa masih akan pikir-pikir, membutuhkan waktu seminggu, diberi waktu kesempatan oleh majelis hakim untuk melakukan pikir-pikir atau apakah akan melakukan banding atau tidak terkait putusan tersebut. Dan yang jelas tadi setelah keluar dari ruangan persidangan, Akbar Bintang menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding atau tidak, namun dia menegaskan bahwa dia sangat kecewa dengan adanya pelaporan terhadap dirinya, dan dia akan melaporkan balik pelapor yang bernama Yusar Yaman Saleh. Itu disampaikan langsung oleh Akbar Bintang. Baik. Begitu, ya. Ya, baik, jadi terdakwa ini akan melaporkan balik pelapor yang sudah melaporkan dirinya dalam kasus ini ya, Huri, bisa dikatakan seperti itu? Ya, Mutiara, hal itu disampaikan oleh Akbar Bintang lantaran juga di fakta persidangan seperti yang tertera di wawancara dengan penasihat hukum Akbar Bintang tadi, di mana Akbar Bintang dalam kasus ini tidak melakukan perbuatannya sendirian, melainkan bersama-sama atau atas suruhan orang lain. Baik. Begitu, Mutiara. Baik.
Huri, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oh, terima kasih. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Huri Agusto yang menyaksikan seperti apa persidangan yang berlangsung untuk kasus dari Akbar Bintang Putranto sebagai terdakwa. Di mana diketahui bahwasannya dari hasil sidang tersebut terdakwa Akbar Bintang Putranto divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas kasus tipu gelap dengan modus jual beli proyek di Lampung Selatan. Adapun putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agus Windana di ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Jumat 15 September 2023. Putusan tersebut terbilang lebih rendah 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana dalam tuntutannya JPU menilai terdakwa Akbar Bintang Putranto layak pidana selama 2 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai terdakwa Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan pasal 378 KUHP. Tanggapan terkait putusan terhadap yang setelah menimbang segala sesuatu yang diucapkan dalam surat penuntut umum pada hari Jumat tanggal mengadili 1. Nyatakan terdakwa Akbar Bintang Putranto di ujian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif utama penuntut umum. 2. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan teraktual dan terpercaya lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.